Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aidil Fansuri dengan NIM 20235730100001. Izinkan saya ingin mempresentasikan hasil proyek akhir saya, di mana di sini saya mengambil judul Sistem Pengenalan Bahasa Isyarat menggunakan media pipehand dengan model LSTM dan MLP. Nah, untuk tahapan yang pertama yang saya lakukan yaitu mengumpulkan datasetnya. Baik, sebentar saya akan menunjukkan dataset yang sudah saya kumpulkan. Nah, ini ada beberapa dataset yang sudah saya dapatkan. Di sini saya mengambilnya 3 jenis dataset. Yang pertama, dataset huruf. Yang kedua, dataset angka. Yang ketiga ada dataset kata. Nah, untuk huruf sendiri itu terdiri dari kurang lebih 3000 data per hurufnya. Nah, untuk dataset angka itu terdiri dari 70 data per angkanya. Dan untuk dataset kata itu terdiri dari 50 video per katanya. Selain dari 3 kelas tersebut, saya juga menambahkan kelas yang bernama spesial. Yang bermaksud itu unknown jika memang kelas tersebut tidak diketahui gerakan-gerakan dari ketiga kelas tersebut. Jadi nanti sistem akan menampilkan bahwasanya gerakan tersebut tidak diketahui atau unknown. Pada dataset tersebut saya ambil langsung dari Kaggle. Kenapa demikian? Dikarenakan Kaggle itu adalah kumpulan dari dataset. Selanjutnya ada 2 tipe jenis dataset yang saya ambil. Yang pertama dengan jenis statis dan yang kedua dengan jenis dinamis. Untuk yang statis itu saya gunakan pada angka dan huruf. Kemudian untuk yang dinamis itu saya gunakan pada kata. Nah, untuk yang angka dan huruf ini saya menggunakan model yang bernama MLP. Kenapa demikian? Karena mereka hanya cukup satu data hanya untuk bisa memprediksi. Sedangkan yang satu lagi yang untuk kata itu kan saya mengambilnya LSTM. Kenapa demikian? Dikarenakan yang kata itu membutuhkan beberapa frame yang secara berurutan. Oleh sebab itu saya mengambil LSTM. Selanjutnya kita akan lanjut kepada tahap yang kedua, di mana pada tahap ini yaitu kita harus mengekstraksi landmarknya. Nah, di sini kita ekstraksinya menggunakan media pipehand. Kenapa demikian? Media pipehand ini akan menampilkan 21 titik landmark dan setiap titik tersebut terdiri dari 3 koordinat X, Y, dan Z. Nah, setiap koordinat tersebut dia akan dikalikan. Jadi 3 dikali 21 titik landmark tersebut. Totalnya ada 63 fitur. Baik, setelah proses ekstraksi ini selesai, maka dia akan menghasilkan file yang bernama .csv. Itu untuk huruf dan angka. Nah, isi dari file .csv itu yang pertama ada 63 label tersebut, 63 fitur tersebut, dan yang kedua ada isinya label. Nah, beda lagi dengan kata. Yang kata itu keluarkan file yang bernama x.npy dan y.npy. Isi dari X itu adalah sequence landmark, yaitu video, frame, dan 63 fitur tersebut. Dan untuk file Y ini akan mengeluarkan ini berisi label dari kata tersebut. Sebelum kita lanjut kepada tahap training, dia ada tahapan preprocessing, di mana tahapan preprocessing ini terdapat pada file extract. Nah, untuk tahapan yang preprocessing ini terdiri dari 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu memisahkan antara label dan fitur. Kemudian yang kedua, label encoding. Maksud dari label encoding ini yaitu dia mengubah dari huruf menjadi angka. Kenapa demikian? Dikarenakan algoritma tidak dapat membacakan dalam bentuk huruf, namun algoritma hanya dapat membacakan dalam bentuk angka. Misalnya, kan itu ada A, B, C. Itu tidak dapat dia membacakan, tetapi dia hanya dapat membacakan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, tahapan preprocessing yang ketiga yaitu menormalisasi. Itu menggunakan perintah standar scalar. Kemudian yang terakhir yaitu dia akan split dataset.
di mana maksud dari split dataset ini dia akan membagikan mana dataset untuk ditrain dan mana dataset untuk dites. Kita akan lanjut kepada tahap berikutnya yaitu tahapan training dataset, di mana pada tahapan ini dari file hasil dari ekstrak tersebut akan diambil untuk kita train. Lalu saya menggunakan model MLP itu untuk huruf dan angka. Nah, tetapi untuk kata itu beda lagi. Saya menggunakan model LSTM. Kenapa demikian? Kenapa itu beda? Jadi alasannya dikarenakan MLP itu hanya cukup membaca satu data atau satu gambar. Satu gambar saya, lalu dia mampu untuk memprediksikan. Lalu untuk LSTM itu dia membutuhkan beberapa frame. Di sini saya menggunakan saya ambil 30 frame dari gerakan secara berurutan. Nantinya akan menghasilkan file yang bernama PKL. File PKL. File PKL ini itu yang dihasilkan dari hasil train. Lalu kita akan memperoleh akurasi sebesar untuk huruf dan angka itu akurasinya sebesar 0,99. Lalu untuk kata itu agak lebih sedikit akurasinya, mungkin karena data yang saya dapatkan itu sedikit juga. Itu saya mendapatkan akurasi sebesar 0,91 akurasi. Aku akan lanjut kepada tahapan testing. Di sini saya mendemonstrasikannya langsung kepada web, di mana pada web ini saya menggunakan Flash API sebagai penghubung antara backend dan frontend-nya. Untuk backend sendiri, itu saya menggunakan file app.py sebagai sarana lah atau alur dari jalannya web tersebut. Kemudian indeks ini sebagai hiasan atau fitur-fitur yang tersedia pada web ini, atau CSS-nya sebagai hiasan pada web tersebut. Saya akan langsung mendemonstrasikannya dengan cara mengetik kode berikut Python app.py, karena kan langsung diambil dari Python dari Python dari app-nya. Lalu enter. Kita tunggu sebentar hingga akan menampilkan sebuah link. Lalu kita tekan link tersebut. Sedikit lambat ya kawan-kawan. Nah, kita klik linknya, maka akan langsung masuk ke halaman web. Di sini ada sedikit loading. Nah, maka sistem akan langsung membuka kamera. Lalu akan menampilkan isyarat-isyarat tersebut. Di sini ada about, itu ada penjelasannya. Kemudian ada buku panduannya dan lain sebagainya. Di sini bisa kita setelkan juga warna-warna ininya, gelap ataupun cerah. Nah, ini kita langsung kita tes pada Word. Ini kan unknown. Kenapa unknown? Dikarenakan kan saya ada menambahkan itunya untuk unknown jika memang katanya tidak diketahui. Nah, kita akan lanjut untuk kata kucing. Gerakannya seperti ini. Ini kucing. Belajar. Setelah kucing ada sabar. Sabar seperti ini, sabar. Nah, ini sabar. Belajar. Setelah belajar olahraga dan lainnya. Kemudian untuk huruf A, ini sepertinya karena pencahayaan. Untuk A, B, C, D, D, E, dan seterusnya. Kemudian untuk angka 1, 2, 3, 5, pencahayaannya.
5, 7, 7, 7, 8, 9, dan 0. Nah, ini untuk spesies. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.